Baik, berikut akan saya jelaskan apa saja sih laporan-laporan yang ada di Olsera. Pertama, ini kita bisa lihat dulu dari menu dashboard ini. Di sini ada laporan secara singkat, secara ringkas mengenai laporan pendapatan di toko Anda. Nah, di sini di ujung kanan ini Anda bisa memilih untuk tanggalnya, mau di filter bulanan, harian, mingguan, atau hari-hari tertentu itu bisa. Oke, nah kemudian kita agak scroll ke bawah. Ini ada sekilas mengenai toko Anda. Anda bisa lihat apakah ada penambahan pelanggan baru dan lain-lainnya. Itu pada periode tertentu. Kemudian di sini kita bisa melihat grafiknya. Jadi kalau ada peningkatan atau penurunan nanti dia akan kelihatan di sini. Kemudian juga di sini ada pengeluaran dan juga ada pengembalian. Nah, akan saya contohkan bagaimana kalau misalkan dia ada pergerakan. Nah, ini contohnya ya, kalau misalkan dia ada pergerakan nanti dia akan ada grafik naik dan turunnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke menu laporan. Jadi di menu laporan ini terbagi menjadi 6 kategori. Jadi ada laporan produk. Jadi laporan produk ini adalah laporan yang menampilkan laporan-laporan mengenai produk Anda. Anda bisa melihat penjualan berdasarkan kategori. Jadi Anda bisa lihat pada kategori ini penjualannya ada berapa aja sih. Nah, saya contohkan dulu. Oke, nah di sini kita bisa lihat nih untuk produk pada kategori minimarket di bulan di tanggal 1 sampai 31 Agustus itu produk yang terjual pada kategori minimarket itu ada 2 dan total penjualannya pada kategori ini ada 23.700 seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat laporan produk berdasarkan kategori-kategori tertentu ya atau berdasarkan detail-detail tertentu. Contohnya kita mau lihat laporan berdasarkan SKU atau barcode. Terus kita mau lihat contohnya produk yang terjual. Nah, kita bisa lihat nih, contohnya pada bulan ini bulan Agustus nih, produk-produk yang terjual itu ada apa aja dan sudah berapa yang terjual. Nah, di sini kita bisa lihat totalannya. Nah, untuk detailnya kita bisa lihat di bagian bawah ini. Oh, di sini ada 3 produk yang terjual. Nah, produk yang terjual itu ada apa aja? Ternyata ada Top Square Color sebanyak 1 dan Clevo susu sebanyak 2. Seperti itu. Dan di sini akan muncul juga untuk detail dari harga belinya, kemudian juga subtotalnya dan juga harga jualnya. Seperti itu. Oke, lalu di sini kita juga bisa melihat contohnya sisa stok produk. Nah, kita bisa melihat sisa stok produk kita saat ini yang terkini. Jadi kita bisa lihat nih, oh sisa stok produk saya saat ini ada 269.000 nih dengan total modal saya saat ini ada segini. Nah, kemudian juga total harga jual saya ada segini seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa lihat stok terkini juga, laporan mengenai stok terkini di menu sisa stok produk. Nah, ini juga bisa digunakan apabila Anda mau melakukan stock opening. Jadi kalau misalkan Anda mau melakukan stock opening, tinggal di export aja di sini. Ini kan bisa di-download juga ke Excel atau ke PDF. Oke. Lalu di sini juga ada laporan mengenai stok masuk, stok keluar. Oke, Anda juga bisa mengecek tingkatan harga. Jadi di sini Anda bisa melihat list-list harga khusus untuk pelanggan tertentu juga bisa di sini. Oke, nah kemudian di laporan pembelian, jadi di Allsera sendiri kan kita ada menu pembelian ya, yang di sebelah sini. Nah, pembelian ini kan adalah menu yang digunakan untuk memasukkan data pembelian dari supplier. Jadi kalau kita ada pembelian dari supplier kan kita bisa masukkan di menu pembelian ini. Nah, jadi data pembelian yang kita masukkan di sini nanti akan ada laporannya. Jadi kita tahu nih per bulan ini kita ada pembelian dari ke supplier itu berapa totalnya. Nah, kita bisa melihat di sini. Di sini untuk laporannya itu kita bisa melihat secara rinci di rincian pembelian. Contohnya untuk yang bulan Agustus ini, untuk pembelian kita ke supplier ini totalnya itu ada segini, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita juga bisa lihat detailnya. Oh, ternyata pembelian-pembelian saya ini ada ini. Di sini kita juga bisa klik untuk lihat detailnya. Oke. Nah, di sini ada tanggal pembeliannya, jamnya, kemudian staff yang melakukan, kemudian juga suppliernya siapa, kemudian juga untuk totalnya ada berapa. Di sini kita bisa lihat detailnya. Kita bisa filter tanggalnya, kita juga bisa export atau download ke PDF atau Excel. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih. Oke, jadi pada tanggal ini total pembelian kita ada berapa. Kita juga bisa melihat pembelian berdasarkan supplier. Contohnya saya beli dari supplier ini ada berapa, supplier A ada berapa, supplier B ada berapa. Kita juga bisa lihat kita masih ada hutang ke supplier itu berapa. Contohnya nih untuk yang Putri. Oke. Nah, contohnya untuk yang Sherlindo Food nih, Sherlindo Food dia masih ada hutang 123.080 rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat nih kita hutang pada transaksi yang mana.
Nah, di sini kan ada detailnya, kita bisa klik untuk masuk ke transaksinya. Oke, tinggal diklik, nanti kita akan diarahkan ke transaksi yang dimaksud. Oke, kita kembali lagi ke menu laporan di laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan ini adalah laporan mengenai penjualan kita, laporan mengenai pendapatan yang ada di toko kita. Di sini untuk laporannya itu kita bisa melihat detail-detailnya, ada banyak sekali laporannya. Anda tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Di sini ada sampai ke laba rugi. Kita bisa mengecek untuk laba ruginya itu, untuk detailnya itu seperti ini. Oke, ada pendapatan, kemudian HPP atau harga modalnya berapa, kemudian juga laba kotor, keuntungan kotornya ada berapa, dikurangi dengan pengeluaran, kemudian juga dengan selisih stok, kemudian dikurangi dengan pembelian, kemudian dengan food delivery seperti Gojek, seperti GoFood, seperti GrabFood dan lain-lainnya. Nah, di sini nanti kita bisa melihat total dari laba bersih kita. Nah, dari menu laba rugi ini kita juga bisa mengecek sisa stok produk kita ada berapa, seperti itu. Oke, sisa total modal dari sisa stok produk kita. Nah, di sini kita kalau misalkan mau lihat rincian penjualan kita itu juga bisa. Nah, contohnya saya filter dulu di sini. Nah, kita contoh nih, kita bisa cek nih untuk bulan Agustus ya. Nah, di sini untuk total penjualan kita ada segini. Oke, laba kita ada segini. Modal yang kita pakai ada segini, seperti itu. Nah, di sini ada rinciannya nih untuk pembelian-pembeliannya. Oh, ini ada pembelian-pembeliannya. Ya, di sini ada tanggalnya, ada staffnya, kemudian juga ada pelanggannya jika ada. Nah, untuk pelanggan nggak wajib, tapi kalau Anda mau masukkan itu juga bisa. Oke, terus total penjualannya, terus juga modalnya berapa, keuntungannya berapa. Di sini akan ada detailnya. Kalau Anda mau lebih detail lagi, Anda bisa tinggal download aja ke Excel atau PDF. Terus contohnya kalau misalkan Anda mau lihat item penjualan berdasarkan tanggal, jadi Anda mau lihat pada tanggal tersebut item-item apa aja yang terjual dengan detail-detailnya, Anda bisa lihat di sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada laporan penjualan per shift. Jadi, laporan penjualan per shift ini apabila Anda ada sistem shift nih di toko Anda, contoh ada shift pagi dan shift malam. Nah, pastinya kan Anda juga ingin mengecek laporan penjualan untuk yang shift pagi berapa, shift malam berapa. Jadi ini adalah laporan penjualan terpisah berdasarkan sistem shift. Jadi kita bisa cek nih, oh penjualan shift pagi berapa, shift malam berapa. Kita bisa analisa seberapa banyak sih untuk penjualannya, seperti itu. Seberapa lebih banyak mana sih yang shift pagi atau shift malam di sini. Oke. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya untuk top produknya apa aja, terus juga untuk yang top grup produknya apa saja, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada laporan pembayaran. Nah, laporan pembayaran ini adalah menu yang digunakan untuk melihat laporan berdasarkan metode pembayaran atau berdasarkan jenis pembayaran. Kita bisa melihat contohnya cash ada berapa, kredit ada berapa, transfer ada berapa. Jadi dari situ kita bisa analisa, oh customer itu lebih banyak menggunakan jenis pembayaran yang apa. Oke, dan dari sini kita juga bisa melihat laporan dari customer yang masih hutang dengan kita di menu pembayaran yang belum lunas. Kita bisa lihat nih, oh ternyata si Grace ini masih ada hutang dengan saya sebanyak 25.758.000 dan lain-lainnya. Di sini kita bisa cek, oh dia hutangnya itu di transaksi yang mana aja, kita bisa lihat di sini untuk detailnya. Oke. Nah, lalu kita bisa melihat laporan mengenai penjualan hutang yang sudah jatuh tempo. Jadi kita bisa lihat nih yang mana yang udah jatuh tempo, mana yang belum. Nah, kemudian di sini ada laporan multi outlet. Jadi laporan multi outlet itu adalah kalau misalkan Anda ada cabang di Olsera. Jadi Anda kalau misalkan mau melihat laporan cabang Anda secara ringkas langsung dari satu toko, itu bisa dari menu laporan multi outlet. Jadi ini untuk melihat laporan cabang secara ringkas. Kalau misalkan Anda mau melihat laporan secara detail, itu bisa langsung ke toko cabangnya, harus masuk ke back office toko cabangnya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih.